Halo, balik lagi sama gue Eta di Hapro Garage. Gue Adit. Belum dong. Hapro Garage. Apa ini berarti ya? Hapro Talks ya ini. Segmen Hapro Talks. Kita bakal ngomongin apa? BMW-nya yang ada di belakang nih warna merah. Perkenalin merah diri ya? dulu. Merah sih. Iya. Sepenglihatan tuh. Sorry. Perkenalin diri dulu, Bang. Gimana ya? Nama, umur. Jangan umur. Oh iya, hobi. Iya. Nama Adit. Hobi menggambar. Itu loh. Hobi gitu deh. Serius dikit kan nih, Bang? Hobi otomotif mungkin ya. Terus ya udah deh gitu aja. Ya, jelas tuh. Jadi tuh mobilnya, kenapa gue pengen bahas mobilnya dia ini, soalnya menurut gue kayaknya di videonya Hapro tuh belum pernah bahas seri 5, seri 3 mulu nih, Bang. Walaupun alumni E36 juga ya. Alumni ya. Alumni E36. Iya. Jadi tuh sebelumnya gue tahu dia malah di E36 biru loh. Iya, benar. Iya. Terus lo udah jual ya? Nggak dijual sih, cuma dipindah tangan kan aja. Pakai uang. Pakai uang. Laku berapa kemarin? 200 bro? Nah itu kan 36 lo nih. Sekarang kan kita mau bahas seri 5 lo nih, 39 nih. Lo jelasin dikit-dikit dulu deh jenis dan tahun berapa lah segala macamnya gitu ya 39 lo ini. Iya, jadi ini adalah E39 530 tahun produksi 2002 tapi pemakaian 2003. Berarti udah emang facelift? Emang udah facelift. Bukan yang nggak facelift jadi facelift? Bukan yang nggak facelift jadi facelift. Tapi lo pernah kan? Dulu pernah. Jadi Pernah. mungkin ya itu nanti deh. Itu cerita kenapa bisa kecemplung ke E39 lah. Iya, boleh. Gitu. Terus? Terus 530 M54 Matic ya. Di ini nggak ada yang manual kayaknya ya memang ya. Nggak ada setahu gue. Di yang facelift ya. Dari zaman M46, M39 kan udah. Tapi yang 523 ada ya? 523. Iya, ada. 528 pun ada setahu gue. Ada ya? Nggak tahu deh. Nggak tahu deh kalau Ya, gue ada, juga nggak sorry. tahu sih. Tapi ini Matic, terus dia terakhir kalau nggak salah sebelum dia ke E60 ya, 2002-2003 tuh. Nah, cerita ke E39 itu sebenarnya kayak efek domino yang nggak sengaja tuh. Maksudnya gimana? Jadi waktu itu udah punya E36 kan. Yes. Terus adalah ngelihat ini. Oh, E36 dulu ya? E36 dulu. Oke. Gitu. Ada E36 udah kurang lebih hampir jadilah kayak udah Nggak, tadi dulu lo mau bakar rokok kan? Tapi lo pakai masker. gua ngobrol. Iya, takutnya lo jedotnya dari masker gitu. Sorry. Awkward sih. Protokol. Nah, jadi waktu itu udah ada apa namanya? E36. E36 udah 80% mau jadilah gitu. Terus adalah E39 528 tahun 97, tahunnya sama waktu itu sama E36. Oh, yang lo bilang awalnya itu kenapa E39 ya? Ini E39 udah kayak semi dandan tapi nggak proper lah gitu. Tapi kalau dilihat overall oke lah waktu itu udah M-Tech ya kan, lampu udah facelift. Ada fotonya nggak lo? Kayaknya ada deh satu. Kayaknya ada ya. Nanti coba gue kasih lihat. Terus pakai pelek Alpina 18 gitu. Softline, tapi nggak tahu asli apa enggak. Kayaknya enggak. Terus M-Tech fiber. Oh, bagus tuh. Iya, bagus ya kan. Nah, cuma kurang apa ya, kurang pas lah gitu waktu itu, garis-garisnya nggak ketemu. Oh yes, sebagai info aja ya, lo emang main model kit kan? Iya, dulu Zamannya dulu di Taman Anggrek bahkan sebelumnya kali ya? ya kurang lebih lah. Jadi untuk body line gitu lo ke
kebantu lah ya sama model kit, ya nggak sih? Lumayan ya. Lumayan kan kayak Lumayan. ngeliatnya detail gitu. Ke bawah tuh di mobil, yang makanya lo bilang bempernya agak nggak nemu segala macam itu ngaruh nggak sih dari model kit? Kayaknya ngaruh sih gitu. Iya. Jadi kayak kita udah kebiasa ngelihat itu kan detailnya benar-benar kecil-kecil banget Ini gitu. 1:24. Kalau di situ aja udah ganggu, apalagi yang lebih besar gitu ya kan. Iya iya. Ngecat lo jadi BM karena gua rasa sih sesuatu ya gue dari model kit sih. Sebebas itu lo bangun interior sama eksterior lo kayak gimana? Bisa jadi gitu. Iya iya. Terus lanjut yang tadi apa? 528. 528 sebelum sampai sini ya. Habis itu udahlah ceritanya mau cuma pakai sebentar doang nyobain. Tapi begitu nyobain ini mobil kok enak ya gitu. Iya. Memang E39 itu karakternya agak beda lah dengan seri 5 dengan seri 3 agak Oh iya dong. agak beda gitu kan. Memang Beda kayak, banget menurut gue. kayak seri 5 tuh lebih kayak ke Nyaman ya. nyaman gitu. Terus posisi jok kayak cushionnya si jok juga kayak rada beda sih menurut gue gitu. Ya udah pakai kok enak ya gitu. Ya udah coba bangun deh gitu. Terus Yang awal itu karena lo cuman ala-ala doang tuh bemper nyoba-nyobain doang ya. Takutnya mobilnya nggak enak, udah keburu cebur, makanya lo seadanya. Terus akhirnya belilah bumper MTEK ya kan, yang proper. Ya udah beli Yang plastik lah. plastik baru waktu itu, Tapi bukan part number. bukan plat number, Yes. Bukan original. bukan original, Anak tapi BMW banget part number. HP pertama. tapi waktu itu wah kayaknya beli baru puas nih gitu ya kan, dapat benar-benar masih lurus lah semua gitu, dijamin. Ya udah coba gitu. Ada dijaminnya tuh terus. Iya, jadi berapa jam gitu ya kan dijamin. Iya. Gitu ya. Oke, terus Kan bingung kan lo mau ngomong apa kan? tahu ah, jadi lupa. Bemper, lempeng. Terus ya udah gitu kan ngelihat bumper bagus, kok catnya rada kurang ya kan. Itu catnya itu kayak Warna apa sih? gua belum silver pernah yang kayak biru-biruan apa namanya ya? Arctic. Ini warna yang 46 ya? Warnanya E39 M5 juga lah gitu. Oh, kayak ice blue gitu enggak? Iya kayak gitu. Oh, ada ya? Gue lupa nama aslinya apa. Ntar gue inget-inget lagi gitu. Adalah warna itu, tapi begitu dicek ternyata si catnya itu udah 3 lapisan ngecat nih, udah pernah. Oh iya. Berarti itu nggak warna asli? Enggak, jadi silver udah dicat apa ya, hitam apa gitu, pokoknya terakhir warna inilah gitu. Dibuka pokoknya tebel banget lah gitu. Ya udah akhirnya kayak aduh kesel gitu. Ya udah kerok lagi, kerok ngecat lah sterling grey waktu itu. Sterling grey. Warnanya M5 abu-abu juga, gitu nggak sih? abu-abu gelap Iya. ya gitu. Ya udah akhirnya dikerok habis, dicat udah proper, udah Oh, berarti lo ceburin juga tuh non facelift. kecebur sebenarnya gara-gara itu sebenarnya. Gue kira itu lo cuma pengen nyelamatin doang. Karena lo ngerok itu ya. Ngelihat mau ngecat malah ya. Jadi gara-gara beli bumper itu sebenarnya. Oke. Gara-gara beli bumper, habis itu udah ganti bumper, udah ngecat, kok lampunya jelek. Beli lampu ya kan, depan, beli lampu belakang. Udah gitu, kok peleknya jelek ya. Waktu itu beli Haman PG2 19. Oh, cakep sih PG2 sih. Tapi bukan speknya Seri seri 5. Jadi belakangnya rada colong tapi depannya hampir kayak rata lah. Tapi masih oke lah kelihatannya waktu itu. Spacer dong. Spacer. Iya. Terus? Iya. Terus udah habis dari situ jadilah cat. Jadi cat waktu itu gagal catnya. Catnya belang-belang semua. Kok bisa? Iya, gak ngerti lah gitu. Jadi tempat ada di suatu bengkel cat. Lo ngecat di mana saat itu? Adalah daerah-daerah sini juga sih gitu. Oh, bukan di
kawan kita Mas Dana itu. Belum waktu itu. Oh belum. Belum. Berarti chat yang sebelumnya nggak menjawab ekspektasi lo lah ya. Nggak Singkat menjawab. cerita ya. Singkat cerita gitu. Si bahan chatnya ini bahan bagus, gue tahu kan. Oh aplikasinya. Karena gue yang beliin waktu itu. Oh lo sampai beliin sendiri. Karena Soalnya lo nggak mau takut lari warnanya ya. Iya. Dan ternyata pas di aplikasi Ternyata salah. pengaruh. Lu prosesnya nggak bener, lu caranya nggak bener, itu pengaruh ke result juga gitu. Ya makanya chat ada harganya Bener kan. gitu. Nggak- Belang-belang semua, jadi Nggak semata-mata bahannya bagus, masih bagus ya. fokusin vendor ke pintu Anjir, belakang. bete sih. Iya, Ekspektasi belang tinggi, gitu. belang, Terus gitu. kayak amplasannya ada yang sampai botak terus jadi karatan gitu. Anjir. Kesel lah pokoknya waktu itu. Ya udah akhirnya Joko. belum. Dana Akhirnya ngerapihin lagi. Oh, lo akhirnya Nyerah gitu. Nyerah. Kesel ya kan. Tadinya kayak mau sebete apa gua gitu ya kan. Ya udah abis itu domino lah. Benerin jok tapi waktu itu pakai bahan yang kurang bagus juga. Jadi hasilnya kayak sofa rumah ya kan. berarti itu bisa dibilang ya 39 bahan ngulik lo ya. Iya, itu kayak bahan belajar tapi bego sih menurut gua gitu, kayak banyak kayak akhirnya belajar dari Trial situ. error ya. Kayak lu pengen jalan pintas tapi ternyata lu malah Malah 2 kali. dua kali kerja Malah gitu. 2 kali kerja. Maksud gue dari situ ya belajar, lu kalau mau bener ya, Ya do udah. it once, do it right gitu ya. Iya, do it. Ya, Iya, duitnya harus right ya. harus yang kanan ya kan. Terus Terus jangan do it left gitu. Iya. Iya. Terus sama jangan buru-buru, udah take your time gitu kan, pikirin Iya, dulu benar. benar-benar konsep lu kira-kira apa, terus budget lu kira-kira di mana yang sesuai sama ekspektasi lu gitu. Habis dari situ ya udah banyak lah sebenarnya selain dari interior, akhirnya tuh mobil memang kayaknya bahannya juga kurang terlalu segar, tapi sebenarnya kalau gua mau terusin bisa Bisa. lah rapi gitu, cuma kayak udah terlalu banyak keselnya gitu. berarti lo decide buat udahlah, gue cari lagi aja itu karena dan juga karena ada teman-teman bilang juga udahlah lu kenapa nggak ganti yang mudahan aja sih gitu, tapi gue bilang gue seneng nih E39, entah kenapa mobil enak. mudahan tuh lari dari 39 maksudnya. Enggak, waktu itu temen gue bilangnya ya apa aja lah gitu, ya kan. Tapi karena lu suka E39 ya udah beli yang facelift yang Mudahannya facelift. Tapi kan tampilannya udah facelift. tampilannya udah facelift, tapi Ya emang ada detail kecil yang banyak sebenarnya nggak, kan. maksudnya detail kecil tapi banyak sih memang sih di facelift sama non facelift ya. Jadi kan banyak sih, kayak apa sih, steering, si kunci, si Banyak lah. yang nggak kelihatan lah gitu. Di luar lampu nih. Di luar lampu. Pun lampu belakang lo pernah cerita kan? Iya, ternyata kan lampu belakang pre-facelift sama facelift itu si konstruksi bodinya beda gitu. Iya. Apa dudukan soket ya kalau nggak salah? Iya, jadi yang Yang mesti dikalahin apa gue lupa deh. bodinya. Jadi karena Konstruksinya karena si untuk masang pre-facelift lampu itu dia facelift. lubang-lubang belakangnya kan lampu ada kayak soket-soket munculnya Iya. gitu kan. Yang si pre-facelift ini kotak, terus yang facelift itu bulat-bulat. Jadi kalau lu pasang itu lu mesti ketok-ketok, karena kalau enggak karetnya dia jadi kayak nggak duduk bener lah. Kalau nggak duduk bener, air masuk, lampu lu jadi rusak lama-lama gitu ya kan. Penasaran juga gitu, masa iya nggak bisa rapi sih nih mobil gitu. Iya. Tapi kayak waktu itu at that point ya capek juga sih gitu ya kan. Dan waktu itu memang udah lihat-lihat di majalah. Waktu itu majalah apa ya? Majalah BMW Car atau BMW car. sorry om, majalah apa? Enggak. Oh, BMW car tapi. iya. Lihatlah, kok E39. Performance BMW dong. Iya, Performance. iya. Performance BMW. Ada dua, ada satu lagi yang BMW Car yang Oh iya, tahu. modifnya ya kan. Iya tahu. Dia bikin review soal E39. Nah waktu itu kebetulan warnanya merah ya kan. Melihat, kok Oh, dari situ lo. entah kenapa jadi kayak demen banget ngeliat si dengan warna ini gitu. Cari-cari tahu apa sih ini warna merah ini gitu.
karena nggak kayak merahnya E36 yang merah banget. gitu. Akhirnya tahu, wah Imola, oke Imola. Berarti karena baca majalah itu lo decide E39 gini nih gue bangun. Dan juga akhirnya lihat di googling lihat adalah satu mobil di luar gitu, E39 M5 warna merah pakai Apex. Entah kenapa jadi kayak aimnya ke situ tuh udah gitu. Yes. Ya kan, mau dibilang kopi ya Bodo amat. gue suka gitu ya kan, ke situ akhirnya kayak jadi determination lah gitu, akhirnya pengen banget ini. Ya udah kata cobalah cari pelan-pelan yuk cari ada nih yang jual gitu 530 tahun 2002 facelift, waktu itu warna Biarritz Blue ya kan. Itu biru yang agak muda ya. Agak tua malah ya, agak-agak kayak Maori tapi sedikit Kayak lebih keju. Oh iya, yang biasanya 520 tuh warna oranye kebanyakan ya. Iya. Udah facelift ya kan. Dalam grey ya? Dalam itu yang facelift di sini tuh selalunya abu-abu. Iya kan, grey kan setahu gue. Selalunya. Iya. Habis itu cobalah gitu. Apa namanya? Nego akhirnya. E39 lo masih ada yang lama? Masih ada waktu itu. Terus ya udahlah, dengan dukungan dari teman-teman biasa kan, antara suportif sama menjerumuskan kan beda dikit lah ya. Temennya baik-baik semua kan. Baik semua. Lingkungan kita kan baik semua, mulutnya manis. Iya, bener. Terus? Doyan makan yang manis-manis. Siapa ya kan? Siapa itu? Nggak usah sebut nama ya. Iya, terus? Banyak lah ya kan. Yang gitu. Yang yang terkenal juga. Gula. Ada yang terkenal juga, ya kan. Ada juga yang mau ngomongin mobil aja nggak? Oh iya, sorry. Sampai mana tadi? Saya lupa. Kan gue juga lupa, anjir. Menjerumuskan. Iya. Akhirnya Belilah gitu. Ini mobil saat itu berapa sih? Ingat gak lu? Itu tahun berapa ya? Sekitar tahun berapa ya? Aduh, lupa gue. Pokoknya slightly mau 100 ya kalau nggak salah, atau 100 lebih dikit gitu. Pokoknya udah segituan. At that range lah gitu. Ini mobil memang kalau dilihat nggak seger lah, kotor, jamuran apa segala macam. Oh iya, tapi berdirinya enak. Ada sensor yang nyala gitu ya. Terus tapi entah kenapa mobilnya jujur gitu, apa adanya ya kan. Body kok lempeng. Sebagai builder lo tertantang ya. Body bisa nih jadi lempeng, bagus. berdirinya enak, ya kan. Memang kayak lampu kotor gitu-gitu. Sepele tapi lah ya. Interior utuh, komplit, utuh semua, kunci lengkap, manual book komplit, toolkit enak tuh lengkap. jual lagi. Kayak teman kita yang biasa gitu ya. Siapa kayak gitu? Sorry, teman gue. Oh, temen lo. Mungkin lu nggak kenal. Terus? Ya udah, akhirnya udahlah, sikat terus akhirnya ya udahlah, ini barang-barang dari yang abu-abu Pretelin. banyak yang pindah ke sini lah gitu. Oh, itu langsung lo bangun? Langsung dibangun. Enggak lah, sempat ada selang beberapa saat lah gitu. Coba dulu lah pakai. Sehari tuh kayaknya. Enggak nyampe. Sorry. Maksudnya lebih lama. Beberapa hari sialan. Langsung deh. Ketipu gue. Itu mah langsung anjir. Terus rada lama pokoknya kata Dana, udah lu cobain dulu, enak, nikmatin dulu. Ya memang padahal emang Dana nggak mau langsung masuk aja kan mobil biasa kali ya gitu ya. Suruh lu pakai dulu, coba-coba. Atau mungkin waktu itu mobilku belum kelar. Iya, kan dia mentingin. Iya, terus jangan banget. Terus ya udah, enak banget waktu itu. Standar ya kan, senyap apa segala macem. E39 pada umumnya lah ya. Iya. Iya kan? Iya, E39 pada saat standarnya top banget, asli enak banget. Enak banget sih, gue akuin sih E39 enak sih. Nggak bohong, joknya kayak empuk banget. Dan BMW baru tuh nggak ada lagi ya joknya kayak E39 ya. Nggak ada. Yang ada toleransi kulitnya gitu loh. Iya. Yang didudukin bles gitu. Iya. Dan waktu itu mobilnya elektrikalnya semua, fungsi semua gitu, kayak kerai, jalan, si teleskopiknya semua nggak ada masalah. Joknya, elektriknya semua jalan gitu. Joknya
dan masih relatif bagus, cuma ada biasalah wear di bagian driver side gitu kan sini Ya, bolster. mobil pakaian ya. Udahlah akhirnya, wah lucu nih, udah pindahin waktu itu akhirnya ya decide mau warna apa nih gitu. Karena lo baca majalah dong. Karena udahlah cuek, coba dah. Tapi sempat agak nge-twist dikit gak tuh lo ada pikiran mau warna apa? Sempet. Oh, sempet. Iyalah, karena biru waktu itu kan paling bener larinya kemana? Le Mans Blue gitu kan. Oh, maksudnya nggak ganti dari biru. Iya, nggak ngejauhin dari biru gitu. Terus kata Dana, lagi-lagi Dana ya, kayaknya Iya. Dana banyak mengatur hidup gue. Nggak lo aja sih. Iya. Iya. Tapi dia ngatur diri dia sendiri. Bisa. Terus. Jadi udah kayak mobil dia aja lah gitu. Iya, ya emang kan? gitu dia. Mobil lu udah biru, lu ngapain biru lagi? Oh iya juga ya gitu ya kan. Terus lo berantemin Dana saat itu. Waktu itu gue menentang aja, meskipun gue setuju sama dia, tapi gue nggak pernah mengakui gue setuju. Seolah-olah lo awalnya menentang dulu biar debat aja ya. Iya kan. Enggak, gue nggak mau biru gitu. Jadi biar kesana kayak gue nggak nurutin kata dia, padahal gue nurutin gitu. Iya, ya kan? besar kepala orang itu nanti. Terus ya kan. Ya udah, enggak. Ya kan? Nggak apa-apa. lebay sih, enggak. Enggak ya. Enggak gitu. Terus ya udah, akhirnya Le Mans Blue tuh. Le Mans Blue waktu itu, karena waktu itu memang kan wah M-Tech pasti barometernya ke M5 lah gitu. Dia pun kayak setuju bahwa merahnya ini nggak norak gitu. Di selera lo berdua kan mirip tuh selera. Ya selera orang beda-beda gitu. Iya, Tapi beda-beda. selera gue sama Danar ada mirip-mirip lah gitu. Iya. Kita ngeliatnya kok kayaknya masuk nih di E39. Padahal gambling banget kan merah di mobil gede, ya nggak sih? Hitungan Enggak, kan enggak. mobil elegan gitu ya kan. Dan gede kan dibanding Iya. seri 3 lebih gede jauh. Dibikin gaya begini kira-kira oke nggak sih gitu. Cuma Catchy banget dong merah harusnya. karena udah ngelihat referensi-referensi yang menurut kita oke banget, cocok, ya udahlah go for it gitu, kenapa enggak ya kan. Ya udah akhirnya dicat lah warna merah itu gitu. Dari situ step by step ya langsung berkembang lagi ke interior, ke lain-lain. Berarti lo ngambil si E39 ini ibaratnya yang ini ya, maksud gue. Itu karena udah ngelanjutin aja yang dari pre-facelift ya nggak sih? Sebenarnya Jadi bukan emang lo beli E39 baru lo modif gitu ya. bukan Emang dari- muasin dari yang non facelift aja ya. memang bukan dari awal gue pengen E39 warna merah kayak begini Iya, begini. stepnya tadi ya. Jadi awal kayak itu ya. domino aja gitu, dari sini ke 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 sini, terus kayak gantung diterusin lagi sampai ke sini lah sekarang gitu. Ya. Nah, berarti itu udah masuknya ke modif nggak sih? Kurang lebih begitu. Kita ngobrolin modifnya kali ya. 39 lo ini kalau gue yang nggak main 39 kan ngeliatnya cakep, tapi kayak bumper, Nggak velg diapa-apain yang gue notice ya. Velg, bumper, that's it gitu. Tapi kan pastinya enggak dong. Enggak sih. Kalau lihat detail enggak dong. Nah, berarti dari body dulu kali ya. Ya boleh. Kalau body dulu lo yang jelasin deh nih. Apa aja gitu ini. Nah untuk si E39 ini pasti hampir pastilah gitu, kebanyakan itu mentokinnya ke M5 lah. M5. Paling- Sorry, ini ada M Sportnya nggak sih? Ada, Ada kan? ada. Bumpernya pun kurang lebih sama gitu. Jadi Beda di cuma, grill-grill. ya, jadi ada kayak garisnya lagi tuh yang di tengah tuh ya kalau nggak salah ya. Tapi pada hakikatnya bumper sama, dan bumpernya tuh cuma depan belakang doang, nggak ada side skirt. M package lah ya kalau Iya, sekarang ya. Di 540-nya ada M Sport, di 528-nya juga mungkin ada yang M Sport kali, 520-nya gitu. Jadi memang cukup lazim lah gitu untuk bumper ini dipakai. Jadi eksterior ya itulah bumper depan belakang. Bumper udah termasuk Berarti lo ke arah M5 bumper. ke arah M5. arah Overall look-nya memang ke arah M5 gitu. Bahkan spion pun ganti punyanya M5 karena gue demen bentuknya dia yang Ngebulet sesuai gitu. banget sama bodinya. Iya kan gitu. Terus
Dia ngelipatnya ke atas juga nggak sih kayak? Lipatnya ke atas juga Ke begitu. atas ya? Doa kayak juga ya? 46. Spion doa. Spion doa. Apa kata anak BMW. Terus apa lagi ya? Mungkin side molding ya kan. Dis pintu. Ya. Oh beda ya? Bedanya cuma ada si logo penengnya itulah. Tapi kayak 36 nggak yang standarnya tipis, kalau yang M-nya tebel gitu nggak? Enggak, bedanya kalau pre-facelift doang. Pre-facelift ada chrome-nya. Yes. Kalau di facelift nggak ada chrome udah. Jadi sebenarnya Sewarna body ya? sama aja gitu. Sebenarnya kalau mau dihitemin pun jatuhnya sama, cuma bedanya di pintu depan itu ada si buat logo M atau logo M5-nya itu. Di situ toh, ya itu pun diganti akhirnya gitu. Kena juga. Terus Side skirt sama nggak sih? side skirt sama standar semua begitu. standar sama dari kayak- facelift sampai facelift kayak nggak 46 berubah. ya? Kayak ada side skirtnya padahal itu memang body aslinya. Memang body aja. Dan itu plat. Terus apa lagi? Ducktail paling. Ducktail. Ducktail punyanya M Sport, M5 sama ya kan. Kecil gitu. Minimalis. Terus paling ya lampu-lampu gitu. Lampu waktu itu Lampu udah facelift dong. tapi dapetnya kuning. Ember, sennya. Ya, Iya dan sih. gue juga memang seneng kayak Sekalian kontras gak sih kalau putih? dan entah kenapa kelihatannya kayak lebih clean gitu. Hmm. Kalau amber itu lampu lu memang harus benar-benar clean baru dia kelihatan clean gitu menurut. Atau di body hitam sekalian nggak sih? Di body gelap sekalian nggak juga ya? Selera lah ya. Enggak, gue bilang mungkin kalau kayak warnanya biru tua gitu ya, kayak Oh iya sih. bagus gitu Iya ya, sih. di amber. Jadi ya akhirnya lampu ganti semua lah, depan, samping, Baru? belakang. Yang depannya enggak. Oh yang depan enggak. Yang depannya enggak, waktu itu dapat Tapi second bagus tapi sih kondisinya. second tapi masih bagus lah waktu itu. Belakang Belakang beli baru, beli baru. samping beli baru ya kan. Kalau ini yang gue lihat apa ada washer lamp. Ya itu pasang juga. Pas beli bumper nggak ada. Pas beli bumper Nggak ada option itu. nggak ada option itu, dan menurut gua kayak washer lampnya lucu lah gitu, simple Iya, kecil. iya, Waktu itu gua beli. Iya sih, kalau ini gue setuju lucu sih. Kalau 3 ke 6 kan nongol tuh. Jadi kayak bikin kotor. Iya. Kalau gua ya, kalau gua. Tergantung selera juga Selera, sih. selera. Tapi kalau ini menurut gua fine sih, kayak sama body itu masih ngikut gitu. Gitu. Dan akhirnya waktu itu beli nozzle-nya doang, tapi waktu itu kayak Oh si semprotannya Iya. doang Ah. tuh. kok kayaknya lucu nih kalau bisa dinyalain Iya, gitu. OCD lo bergejolak kan. Nyalain ternyata lumayan ribet juga. Iya, Iya kan? si dipakai washer lampnya. Jarang banget. Pernah keluar kota naikin lift. Iya. Jarang banget dipakai gitu. Iya. Cuma kan lucu aja kalau dipencet gitu kan. Puasan batin lah ya. Ternyata lumayan ribet, tabungnya aja kayaknya mesti ganti deh waktu itu, beli motor lagi, beli tabung lagi, karena tabungnya kayak udah ada slot-slotnya tapi ketutup dan yang lama juga bocor gitu. Gue lupa deh. Akhirnya beli lagi baru ada si slotnya itu, pasangin, tarik kabel lagi, wiring. Tapi ini lo lakuin tuh. Iya. Nyala berarti. Waktu itu nyala, sekarang sorry. Problem. Enggak, airnya gue punya feeder selangnya itu bocor kemarin, gue coba kok nggak nyala ya. Gue lihat, wah gue isi air, kok keluar dari situ gitu. Oh. Jadi dia nggak ngisi ke bawah, dia kan nongol di samping strut tower terus ke bawah. Si posisi tabungnya sendiri itu di spakbor sebelah kanan di sini nih gitu. Kayak mobil-mobil baru ya. Di bawah ya. Di bawah di situ. Jadi kalau mau ngebuka itu ya mesti buka Inner fender inner lah. fender. Ya. Rame. Buka ban, buka inner fender baru lu dapat akses ke situ. Nanti aja lah ya. Beres ini. Perkara bocor doang kan. Perkara bocor tapi lagi beli si tabung itunya lah gitu. Si Oke. feedernya itu Tetap lo beli kan. ya, karena itu jadi satu sama si windshield. Oh. Jadi satu. Ikutan bocor gitu. Iya, jadi nggak bisa ada air juga. Berarti ini Nggak bisa wash. bagus. Nggak musim hujan sekarang. Hujan? Nggak musim hujan tuh. Kalau mau hujan nggak apa-apa. Oh, Iya kan? Kan ada air hujan. Bener. Iya nggak? Bener. Sorry ya kalau gue salah. yang salah gue. Biarin aja gue yang salah. Terus
Akhirnya ini posisinya lagi nggak nyala. Nggak nyala lah, tapi intinya tadinya nyala gitu. Kalau grill, kan aslinya setahu gue chrome Grill tuh, chrome, waktu itu sempat nyobain pakai yang chrome, terus kita lihat yang originalnya eh, sendirian. waktu itu lagi-lagi Dana, sorry kalau kebanyakan disebut Konsultan konsultan gitu. Cobalah pasang yang hitam, wah keren, lebih Sangar, keren ya. hitam gitu dengan velg ini gitu. Ya udah, akhirnya pakai hitam lah sampai sekarang. Udah, habis itu eksterior velg lah paling. Velg Apex Apex, apa jenisnya? ARC 8, ARC 8, ring speknya 19, 8,5 10. 8,5 10 ET, ET-nya lupa. Tapi pakai belasan puluhan kecil ya. puluhan, kayaknya 20-an gitu ya. Tapi akhirnya pakai spacer lagi karena si E39 ini mungkin kalau kita pakai setelan tinggi terus OEM itu mungkin Masih oke ya. mungkin Cemplung-cemplung itu di masih oke. 13-20 gitu, mungkin depan 13 Yes. belakang 20 gitu. Cuma kalau 13-22 lah biasanya. mungkin tapi kalau yang suka rata gitu dengan fender, kalau nggak salah depan tuh harusnya 0 bro. Berhubung lo pendekin, Kok jadi kayak nyemplung ke dalam gitu. ini manikinnya apa ya? Akhirnya pakai ISC coilover. Oh ini coilover, empuk. Empuk banget. Tapi memang waktu itu sempat di tweak lagi sama ISC, di setting lagi si setelannya, dampernya, shocknya apa segala macam. Enak banget gitu. Waktu awalnya nggak sesuai dengan selera gue gitu. Di-adjust lagi ya. Agak terlalu keras lah gitu. Tapi memang kan balik lagi ke Ya. kebutuhan lah kayak gitu ya kan. Lu maunya gimana? Kalau mobil lo seri 5 masa comfortnya hilangnya nggak sih? Sama use-nya juga gitu. Iya. Seberapa banyak lu memang pakai buat manuver, seberapa banyak lu pakai buat kayak straight line Betul. dan jalan jelek. Berarti ini coilover, velgnya Apex tadi yang lo sebutin. Ban, ukuran bannya berapa sih? Bannya Lebar dong, yang 39. 235 35 19 depan Toyo T1R. 275 bukan pasangannya 245 harusnya ya? 235 di 265 nggak sih pasangannya? Kayaknya Setahu gue ya. tergantung ban juga, tergantung brand. Karena waktu itu juga sempet gua riset Sorry, gue potong. Apexnya 910, 8,5 10 sih? 8,5 10. Oh iya, jadi bener sih ya. Loncatnya jauh ya lebarnya. Iya, tapi memang ternyata si T1R karakternya rada narik. Jadi ini Iya, sebenarnya bener. agak sedikit nge-stretch sedikit lah gitu, tapi masih dalam selera gue gitu. Mungkin kalau ada beda brand ban gitu, misalkan Michelin TS4, gue rasa dia akan lebih ngebulet ya, gitu. lebih ngisi ya. Agak sedikit lebih tegak. Jadi kadang size-nya itu bisa sedikit berbeda lah antara Berarti brand. lo milih si ban ini juga ada maksudnya kan, biar betotnya sesuai selera lo. Si T1R ini makanya lo bilang tadi. Iya gitu. Lo tapi juga sebut mereknya. Tapi juga memang waktu itu gue memang maunya sedikit lebih meaty lah waktu itu gitu. Oh, malah pengennya meeting. Tapi udah kebeli ya udahlah biarin deh gitu. Dan masih dalam toleransi selera gue juga gitu. Oke lah ini gitu. Ya udah akhirnya beli ban itu depan belakang, pasangin, udah serak dari situ. Tapi waktu itu dapat warnanya rada kurang sesuai dengan warnanya. Setahu gua Apex silver kalau nggak hitam ya. Ada dia warnanya kayak gunmetal gini gitu. Oh iya, terang tapi ya. Iya. Gunmetalnya agak terang dikit ya. Ini Iya, ini beda sih. Ini lebih gelap sih. Iya, lebih gelap, dan kalau dilihat sekilas kayak ada bronze-nya sedikit lah, agak sedikit ke kuning gitu. Dan setahu gua nggak matte juga kan Apex, warnanya nggak ngedoff kan. Ini lo bikin doff ya. Iya. Entah kenapa gue seneng velg-velg yang warna-warna kayak matte satin gitu, entah kenapa kayak Agresif ya. lebih lightweight aja kesannya gitu. Oh iya. Jadi kayak iya, lebih iya. sporty dan lebih agresif, lebih racy gitu. Kebanyakan lo Minum dulu ah. Iya. Terus ban udah, spek velg, pendeknya coilover, eksterior, knalpot. Tapi kalau knalpot lumayan tuh panjangnya penjelasannya, kenapa lo milih quad pipe alias kanan kiri itu. Iya,
jadi entah kenapa gue ngelihat kayak di mobil gede gue seneng simetri gitu, kiri kanan seimbang gitu. Jadi Oke. jadi kalau ada 2 knalpot di kiri harus ada 2 knalpot lagi di kanan gitu. Karena lebar ya. Iya gitu. Mungkin kalau di mobil kecil gue kayak masih bisa. Kalau di Karimun kan nemu tuh. Iya. Dan gue memang pengen ngelihat knalpot kuat gitu. Ya udah akhirnya Berhubung majalah itu M5 juga kan. berhubung majalahnya empat. Jadi kayak kenapa lo lihat kayak ngelihat literaturnya salah gitu. Ya udahlah. Tapi yang gilanya sih yang gue ngobrol sama lo, ternyata buat masang si knalpot itu lo harus sampai buang tempat ban serep kan. Iya. Itu yang gue bilang jadi panjang tuh urusannya. Buang baknya ban serep. Dan Which is itu M5 kayak gitu setahu M5, gue. tapi gua bukan yang pertama di sini. Gua memang pernah lihat waktu itu di Instagram ada. Yang ngomong pertama sih. Gua nggak tahu. Lo pernah lihat lah ya. Pernah lihat adalah gitu. Oh bisa ya kayak begitu ya kan. Karena gua mau kuat tapi gua nggak mau dummy. Dan di E39 itu dia itu di tengahnya memang ada cabangnya dari dulunya gitu. Jadi E39 yang di sini pun emang udah kayak Y gitu tapi satunya dibuntu ya. Iya, ada Y-pipe Dari tapi, tengah. Udah kebagi 2 sebelum gardan tuh. Iya, ada Y-pipe tapi yang satu ditutup. Itu juga gue baru tahu dari teman gue sih. Jadi kayak memang udah di prepare buat kuat sebenarnya gitu. Bisa dong nih gitu. Iya, Tapi ternyata lo cari tahu. Tapi kepentok, ada ban serep ya kan. Di M5 nggak ada ban serep gitu. Wah gimana nih supaya pasang knalpot tapi nggak dummy gitu. Ya kan. Waktu itu coba ngobrol-ngobrol, konsultasi sama beberapa orang. Terus akhirnya cobalah cari bengkel yang bisa Bodyworks ya. Bodyworks akhirnya buat ngeratain si trunk floor gitu. Akhirnya kerjain lah gitu Demi knalpot. Bye-bye ya kan? ban serep. Bye-bye ban serep gitu ya kan. Untung ada telepon zaman Ada sekarang. telepon ya kan. Siapa juga sih yang perlu ban serep ya kan. Jumawa. Enggak ya. Berarti kalau ada telepon dari lo, Ntar telepon standby ya. insya Allah ya. Udah nggak ada ban serep. Wiper sih ada tuh airnya. Hujan gini sih aman banget hidup lo. Berarti effortnya banyak banget yang lo bilang tadi di awal ya. Modifnya nggak kelihatan modif tapi segitu effort ternyata untuk masang knalpot quad pipe itu ya. Akhirnya disikatlah itu bagasi sampai aki itu jadi rada naik dia. Iya, harus pindah posisi kan. Harus pindah posisi. Lo nyangka nggak bakal anjing akinya kena gitu? Jadi pindah posisi. Waktu itu kayaknya udah tahu tapi kayak bodo amat gitu demi knalpot gitu. Langsung lanjut kali eksterior. Itu udah mulai ke interior nggak sih aki? Udah Satu masuk. lagi eksterior, sunroof. Oh sunroof. Oh iya, lokal nggak ada sunroof ya? Lokal kayaknya nggak ada sunroof ya. Nggak ada sih. Nggak. Ya. Nggak ada ya. Ada CBU sih setahu gue yang masuk sini, tapi bukan dari Astra gitu ya. Akhirnya sunroof dipasang lah gitu karena waktu itu sekalian mau ngecat, sekalian ngelas, dapat sunroof, ya udah pasang. Berarti top cut tuh ya? Top cut, dapat sama plafon. Nggak ada cerita kendala apa-apaan? Nggak ada sih waktu itu karena dia sunroof aslinya, jadi udah langsung plug and play aja. Ada satu kendala waktu itu, ternyata motornya rusak, ya kan. Terus akhirnya beli lagi lah itu motornya. Terus ada kabelnya yang hilang. Jadi kalau beli sunroof, saran gue harus komplit lah semua gitu dan make sure tadinya semua fungsinya normal gitu. Itu lumayan makan waktu juga akhirnya nyari motor yang sesuai, ya kan, ke showroom lihat Gear-gear gitu. Wah. Gue udah nahan-nahan gak kesana. pasti gue tahu lu gatel. Gear-gear gitu Fine aja sih, normal semua akhirnya. nggak dipakai buat tawuran nggak?
Enggak, gearnya kan plastik kan. Ya, kita nggak dukung tawuran ya. Iya, bahaya. Enggak, gear plastiknya fine-fine aja. Biasa kan pada rompal tuh. Enggak sih, normal aja semua. Gitu. Ya, cuma karet-karet kita ganti lagi lah gitu. BTW ini lagi ngerjain ke Obsidian ya juga. Kerjain aja, gak apa-apa, sambil jadi background. Hugo. Jadi dia ganti fence rod tuh. Fence rodnya atasnya patah ya. Patah. Jadi Soalnya fungsinya jadi agak kurang tuh, mesti baru. anginnya jadi ke atas kan. Iya. Coba fence rodnya yang barunya tolong. Nah, dia ganti ginian nih anyway. Tuh, jadi ininya patah ya. Patah. Jadi mesti baru kan? Iya. Mesti baru. Karena lubangnya ini tadinya 4, itu sisa 3. Sisa 3 bahaya sih, jangan. Iya kan. Terus diganti. Sirkulasi udara. Nyopotnya gampang kan, Gampang. Lepas Visco doang kan. Visco doang sama selang-selang. Kita pakai bahasanya teman kita kalau nggak ngerepotin. Iya, dana tuh. Sebut lagi. Oh iya, maaf. Langsung ke interior kali ya. Kalau nggak, iya jadi lewat sunroof masuknya ya. Masa lu lanjutin dananya. Masuk Kalau lewat nggak mau sunroof. repotin kan tadi lu mau ke sana kan, gue denger lagi. Iya. Jadi kita masuk lewat sunroof ya, lewat atas. Iya, karena dari sunroof kita masuk interior. Masuk ke interior Dari ya kan? atas. Karena itu nembus dari eksterior Sebenarnya ke kurang interior. tapi kalau lu terus Panjangan. terus iya, maksud gue cukup aja gitu. Interior, gue lihat sih dalam M Sport gitu nggak sih? Dalam M Alcantara. Sport. Dalam Jok. M Sport. Karena Apa aja sih bedanya? Oh iya kan bukan hitam kan, asli grey kan? aslinya bukan hitam. Jadi si yang di Indonesia ini di facelift, setahu gua semua pasti abu-abu gitu dalamnya. Iya, gue lihat pun kayak gitu sih, rata-rata abu-abu. Dan entah kenapa gue kurang cocok lah antara eksterior merah dengan interior. Iya. Pasti mau masuk. Terus Minum dulu. Iya, dia mau minum. Iya. Terus interior abu-abu. Maksudnya luarnya udah garang, dalamnya abu-abu kurang menurut lo? Kurang. Nah, tapi waktu itu kita lihat, gue lihat lah di si referensi gua ini si M5 itu. Dalamnya karamel. Gila, seru banget nih kayaknya kalau dalam Karamel tuh coklat berarti ya? coklat gitu, hampir kayak kopi inilah gitu. Sedikit lebih kuning gitu. Kayaknya cocok banget gitu. Dan beda banget tuh ya, kalau warnanya itu ya. Tapi waktu itu pilihannya antara joknya harus yang M Sport di retrim atau jok M5 gitu, karena beda lah nih dua gitu. Nah ini jok lo apa? Ini M Sport. M Sport bedanya sama M5? Dia lebih keker sedikit lah, bolsternya sedikit lebih Lumbarnya lebih lebih nonjol. sampingnya Terus lebih yang tinggi bawah di sini ada kayak yang bisa majunya itu tuh. M Sport? Ada. Ada kan? Kalau itu sama? Yang standarnya nggak ada. Oh iya, standarnya nggak ada. Standarnya nggak ada. Yang ini si M Sport atau yang M5 tuh ada dia gitu. Tapi si M Sport ini nggak terlalu tinggi ya sampingnya kayak M5 ya? nggak. Setahu gua, tahu ya, kayaknya gue pernah lihat di YouTube gitu. Gue lupa antara 39 apa 60 ya. Si sampingnya itu kalau belok Belok bisa itu ya. bisa nahan Setahu gue badan. dari E39 harusnya udah ada. Iya nggak sih? Seri 5 ya? Yang bisa ngebelokin. E60 M5-nya pasti ada gitu. Iya. E39 gua nggak terlalu sure, tapi seingat gua kayaknya udah ada deh. Harusnya udah ada ya. Nggak sengaja juga akhirnya dapet jok M Sport yang begitu gue lihat, ternyata di sininya udah suede Alcantara gitu. Oh ini aslinya, nggak ada Asli. bongkar-bongkar. Aslinya dapatnya begitu. Oh, Memang kayak kalau gue perhatiin modelannya kayak M46 yang M Sport ya. Alcantara Iya. tengahnya kain ya. ya tengahnya fabric, pinggirannya di sini Alcantara gitu, mau sampai headrestnya gitu. Nggak jadilah tuh karamel. Nggak jadilah gitu. Anjir karena bagus lagi datangnya. bagus lagi, sayang gitu. Cuma Udah sayang loh saat itu. udah sayang waktu Iya. itu ya Terus? kan, padahal baru kenal ya kan. Baru datang udah sayang. Terus oh interior harus hitam dong kalau begitu.
Iya. Karamel cross dong, konsep lo cross dong. Coret ya kan, udah hitam, sweat. Nggak lama dapat, waktu itu harusnya dapat satu set dengan si door trim, tapi door trimnya jelek lah kondisinya gitu ya kan. Oh tapi dapat. Harusnya itu satu set memang udah gitu. Oh nggak lo ikut bawa tuh door Nggak trim. ikut karena kadang kan dia bahannya apa ya, kayak cardboard gitu ya kan. Iya. Kalau Pengiriman juga riskan ya. Kalau ada yang misalkan lu punya karet nggak bagus, dia kena air, dia jadi kayak lembek-lembek dan nggak rata gitu. Yang itu gue lihat, oke. Lagi pula jadi bunyi-bunyi nggak sih kalau Iya, nggak rata gitu? Iya. Jadi selang berapa lama ada lagi yang jual, dia kasih foto yang baliknya itu benar-benar masih clean gitu, benar-benar cardboard. Oh si boardnya masih bagus. Oh makanya ada kray, ya nggak? Kray itu sebenarnya dipindahin. Kray pintu. Kray pintu itu dari bawaannya si 530 itu memang udah ada. Oh udah ada ya aslinya. Udah ada. Oh gua nggak notice. Iya, jadi tadinya kita pikir sayang banget ini si kerenya kalau dibuang gitu. Terus Iya. pikir gimana Oh si caranya. M Sport tuh malah nggak ada kray. Nggak ada. Nggak ada. Oh. Gimana caranya kita bisa tetap pasang kray gitu. Jadi Akhirnya lo custom. tengahnya yang bagian atasnya yang dia kan kayak two part gitulah gitu. Tupis ya door trimnya ya, bisa kebelah dua gitu ya. Jadi yang atasnya kayak busa, hampir kayak terus kayak karet gitu, Foam padat gitu ya. yang bagian itunya kayak cardboard dilapis vinil gitu. Ternyata kita coba buka bisa lepas gitu. Akhirnya ya udah kita kawinin lah gitu, dari yang lama ke yang baru. Jadi atasnya tetap pakai yang lama, bawahnya yang Iya, yang sportnya. belakang aja ya, depan Iya. sama persis gitu. ya masa depan sih ada kray itu. Ya siapa tahu ya kan. Si nyetirnya gampang. Gitu. Naskar bang. NASCAR ya kan. Keren. Apalagi tuh setir. Kalau setir M Sport M5 sama ya? Setir sama, cuma ada dua versi yang facelift sama yang pre-facelift kayaknya. Yang Iya, iya. facelift itu yang sama kayak E36 gitu Iya, ya iya, kan. bener tuh beda di apa? Di fleksibel soket yang belakangnya tuh kalau nggak salah ya. Si konstruksi besinya pun Beda. beda. Beda, gitu. beda. Jadi Rese emang BMW. setir facelift dipasang ke mobil pre-facelift itu Nggak bisa. harus digerinda semua. Benar, ada belakangnya yang perlu gitu. dibolongin segala macam. Nah, yang versi facelift ini dia punya itu sama kayak M46. Plek sama. M46. M46 M3 punya setirnya. Oh. Yang M Sportnya itu. Pokoknya banyak dipakai di M46 lah. Oh, bentuknya bukan kayak 36, itu pre-facelift berarti ya? Ya Iya. kayak 36 ya? Oh, yang ada tombolnya kan? Oh, ini kayak 46 justru. Kayak M46 jadinya gitu. Oh. Jadi itu akhirnya karena supaya nyocokin dengan periodnya gitu, pasanglah yang Dan nggak ada custom-customan pula nggak ada sih? customer, plug and play semua gitu. Si bahkan tombol-tombolnya pun semua udah langsung fungsi karena Karena sebelumnya juga ada tombol. iya, Iya kan? Iya, gitu. Jadi benar-benar udah plug and play lah gitu. Terus Seat belt. tambahin lah si pedal shift. Oh, ini masih setir ya? Masih setir. Oh, pedal shift. Ini Iya, pedal shift ya? Pedal shift gitu. Iya, kayak 46 persis sih. Ada yang pedal shift kan? Karena ini kan M54 Oh iya, benar. drive by wire ya kan, jadi bisa dipasangin pedal shift gitu. Jadi bisa. Tapi setirnya emang udah pedal shift kan? Setirnya harus yang udah pedal shift karena dia ada buat dudukannya si flapnya ini. Iya. Kalau yang biasa ngakalinnya susah lah gitu Tapi lah. bisa. Ribet lah ya, nggak. Susah banget lah gitu, mungkin konstruksinya ada yang rada berbeda gitu. Jadi Tapi ini berarti bisa dong pedal shift-nya. pedal shiftnya fungsi berkat Covery. Thank you Covery. Mas Roger ya, Mas Roger gitu. dari Master BMW. Jago sih dia. Dipasangin dan wiringnya semua rapi, fungsi. Ya seneng banget sih gitu. Dan memang dari dulu kepengen
Mobil 2002 ada pengen gitu ya, anjir, seneng F1 sih. style pedal shift gitu, dan yang gue suka yang memang min plusnya bukan yang hanya di maju mundur gitu, jadi downshiftnya di kiri, upshiftnya di kanan gitu ya kan, kayak F1 style. Dan ada juga yang sekarang tuh di E90 ya, ada yang minnya pencet, ininya tarik bagaimana gitu ya. Gue memang seneng yang itu. Nah, jadi memang harus pakai setirnya M3 M46 karena dia udah ada konstruksi buat si flapnya, dan slip ringnya pun harus pakai punya M46 M3. Berarti nggak langsung colok nyalain juga dong, ada yang mesti di coding ya. Tapi Ada yang mesti di coding ya, pas itu. kepasang tanpa custom, tapi kelistrikannya di coding ya, buat dia nyala semua ya. Jadi nggak se-plug and play itu. Tapi juga kan dia memang harus di dashboard dulu. Dashboard di D aja nggak bisa gitu. Oh gitu. Karena beda kayak M3 kan dia udah SMG, begitu tarik dua-duanya langsung pull to engage gitu kan. Berarti ini harus masuk ke mode sport dulu, baru si pedalnya fungsi biar bisa redline dia ya. ke kiri kan dashboard, dia masukin min atau plus, dia langsung ke posisi gear dimanapun dia berada saat itu gitu. Gitu, otomatis main ke manualnya semi otomatis lah gitu. Triptroniknya kan, main triptroniknya. Terus dari situ apa lagi? Interior Speedo nggak dirobah sih, cuma pasang ring doang, sama jarumnya dibikin merah. Oh iya. Udah gitu aja sih di speedometer. Habis itu ya karena ganti sunroof sekalian dapat si headlinernya kurang bagus lah waktu itu. Biasalah turun penyakitnya kan. Plafon turun dan warnanya abu-abu, udah kotor gitu Lu lah. bahasanya jangan bahasa Riloem banget apa? Plafon kayak gitu, headliner. Plafon, sorry. Plafon ya. Jadi waktu itu mau pakai yang gypsum tapi Wah. ternyata bagus. Oh ini kredit. Plafon harus. Terus Gantilah bahan yang hitam lah, ya kan. tapi M5 hitam. M5 hitam. Berarti bukan ngarang juga kan? Nggak ngarang. Tapi rata-rata memang di BMW semua larinya ke hitam lah ya gitu. Iya, biar sporty ya. Biar sporty ya kan. Dan juga nggak gampang kotor kali ya. Iya benar. Terus Gantilah. Itu seat belt lah yang tadi gua kirain lu setir udah beres. Bahasnya ternyata Seat belt itu kayak lebih ke obsesi pribadi aja sih, kayak pengen dari dulu kayak pengen punya seat belt merah, entah kenapa sporty banget gitu. Dan karena eksteriornya merah, gua ngerasa kayak cocok nih seat belt sih merah. gitu, kayak color coding gitu ya, nyambung. Tapi ini kalau seat belt custom jatuhnya. Seatbelt custom jatuhnya gitu dari yang standar. Kalau di E36 kan ada originalnya. Ada originalnya dan ada BMW tulisannya Motorsport. Motorsport gitu. Kalau di E39 emang nggak ada. nggak ada, dan memang kayaknya gua pikir kalau yang pakai tulisan-tulisan gitu terlalu rame lah gitu di mobil 4 pintu dan besar begini. Ya udahlah gitu. Tapi kan banyak juga yang di luar mobil-mobil 4 pintu yang sporty interiornya pada berwarna juga gitu seatbeltnya, ya kan, kayak Porsche gitu ya. AMG juga ya kan, banyak juga yang seatbeltnya merah. Entah kenapa gue suka aja gitu dengan Preferensi lo emang ke arah sana ya. Jadi udahlah gitu sekalian. Karena waktu itu seatbelt aslinya juga udah dicari nih alasannya seatbelt asli. enggak, udah kotor dan udah biasalah ngelekuk gitu. Oh, grey pula kan? Grey. Iya, dong, bawaannya grey dong. Iya, grey. Masa lo beli hitam ngapain? Iya kan? Iya, mendingan udah sekalian hitam, merah. ini grey gitu. Ya udah biar sekalian. Iya, bener. Masa ganti hitam biasa banget kan? Cakep sih merah sih. Ini apa pakai Rusty apa Stasi dia? Beli meteran gitu ya. Gue mau balas kelamaan. Gak bisa. Gak bisa ya. Udah ya. Udah. Tapi cakep sih, maksud gue ketemu sama
Eksterior merahnya ketemu sih. Terus selain itu apa ya, interior? Ya interior melanjutin hitam aja karena Oh iya banyak tuh karpet. setengah dashboard ke bawah itu abu-abu. Abu-abu ya bener Iya kan? Sedek-dek belakang nih. Pilar decknya Dek abu-abu iya, dong. iya bener, akhirnya ganti juga itu. Anjir rame tuh ngikutnya. Iya, tapi kan di yang pre-facelift tuh Iya, banyak hitam. Jadi aman ya nyari. Lumayan gampang nyarinya, konsol tengah, setengah dashboard ke bawah, pilar gitu iya, ya kan. Itu gampang dicari lah. Mungkin ada sedikit perbedaan yang kita bisa kawinin lah gitu. Kayak si ininya buat colokan OBD-nya ada sedikit beda lah gitu. Oh gitu. Yang festival sama pre-facelift ada beda. Ada sedikit beda lah gitu. Akhirnya kita pindahin. Oh kayak iya, gitu. soalnya di pre-facelift kan ada yang M52 ya. Iya kan? Kita pindahin, terus dicat hitam, ya kan? Kamar udah beres. Habis itu karpet juga ganti, Iya. tapi masih dapat hitam kan banyak gitu. Terus lebih ke detail nggak sih? Plafon juga harusnya ada benda kotak di tengah-tengah itu adalah ultrasonic sensor, tapi itu nggak. Yang di plafon kotak Iya. hitam itu kan gue lihat ya di M46 sore. Ada. Agak out Di of M46. topic nih. Gue nanya tuh, ini apaan anjir kotak hitam ini? Masa purifier kan nggak mungkin? Bukan. Nggak mungkin. Bukan. Gue pikir juga kayak kotak speaker gitu buat informasi gitu ya kan. Waduh. Public announcement gitu. Ternyata Gue kira bukan. kalau ada kebakar keluar air. Bisa juga sih tadinya gue pikir gitu. Itu apa? Ultrasonic apa? Motion sensor. Jadi nyambung ke alarm gitu. Jadi kalau lu ada theft terus lu ada pergerakan berusaha nyolong mobilnya, itu dia jadi men-trigger si alarm buat dia bunyi gitu. Motion sensor Detektor gitu ya, motion detektor gitu, tapi ultrasonic lah mereka nyebutnya gitu. Kalau malingnya geraknya robotik itu nggak ketahuan dong. Ya mungkin itu, atau gaib ya kan. Jadinya joget robotik. Iya, Ya nggak? iya, jotik. Wow. Berarti itu ada tapi malah lo nggak fungsiin ya karena ribet ya. Dan itu pun upgrade lah hitungannya gitu. Kan spion lo ganti nih. Spion ganti. tengah. Spion tengah ganti, tapi dia cuma nggak ada nyalanya sih. Yang dia clown nose itu ya? Clown nose aja gitu. Dan itu harusnya dia dim, auto dim gitu. Dia jadi kalau kena sinar dia bisa jadi gelap, kalau terang. Itu bukan standarnya begitu ya? Yang kayak double glass gitu kan modelannya. Iya, yang ada liquidnya di tengah itu, dan ini selalu problemnya leak gitu. Oh, si clown nose itu buat apa sih gunanya? Buat dim itu enggak kan? Enggak. Itu kan dari kacanya kan? Iya, Kalau clown nose itu buat apa ya? buat lucu aja kayaknya. Yang baru. Kayak gitu dong konsepnya. Sensor dong pasti. Kayaknya ya. Oh lu bahkan nggak tahu itu sih? Oh gue juga nggak tahu. Gua nggak tahu ya. Emang lucu sih gue akuin. Emang lucu sih gitu. Kayak apa nih, Dan gue merah-merah? sebenarnya ganti si si spion itu karena gue suka bentuknya yang oval aja sih. Ya. Pada hakikatnya gitu. Sama kayak M46 M3 ya? Iya. Bentuk-bentuknya. Ya? Bukan cuma karena pengen kayak M5 banget gitu, tapi karena dari depan tuh kayak spion luar kan oval, terus ngelihat ke tengah oval juga, kayak lucu aja gitu. Berarti lo nih ya 39 dalam ya? Dalam artian dalamnya kayak seperintilan itunya lo cari tahu gitu. Iya, lumayan banyak research lah gitu. Pengen tahu aja gitu kira-kira. Pengen tahu aja dan lo beli aja kan? Enggak sih. Kalau gue pengen tahu aja emang. Enggak juga. Sebatas oh nggak jadi gitu mahal. Kalau lo Tapi memang lucunya si E39 ini banyak sekali pernik-pernik yang apa kayak
macam-macamnya gitu. Kayak oh ada ya Iya, gitu iya. ya. Oh, ada yang begini ya, kok ada yang begini gitu. Ya kali tahun 2002 ada yang begini gitu. Iya, Sedangkan itu relate sama mobil-mobil baru Iya, sih. apalagi kalau kita ngomong ke individual udah kayak Wah, selesai sih. di E39 gue berasa kayak ini banyak banget optionnya gitu. Kayak trim aja ada 40 lebih option trim kalau lo lihat di forum-forum gitu. Iya kan, dari si Titan Line apalah itu yang individual yang belah, pernah lihat nggak lo? Iya. Sininya hitam, Iya. itunya banyak banget. Dari zaman 36 aja udah begitu individualnya. Iya, dan ini banyak banget gitu optionnya. Sampai ada orang luar yang bikin forum, lu punya apa aja nih gitu ya kan. Malah share gitu. Dan di situ gue lihat, wah gila. individual itu berarti kayak lo order apa yang disediain dia warnanya, lo order berdasarkan yang lo pengen kan. Iya, Bukan lo ngarang sendiri warnanya kan. kalau jok bahkan kayaknya bisa Ada yang ngarang sih. sampai lu maunya apa gitu. Iya sih. Dia 36 bisa sampai ungu tuh tiba-tiba. Iya, gitu. Benar-benar individual lu maunya apa gitu. Jadi serunya 39 tuh di situ menurut gua gitu. Terus tadi apa lagi sih perintilan lo seal plate Seal plate pakai punyanya M Sport. M Sport. Soalnya arah lo emang nggak M5 ya. Nggak M5, jadi masih sadar diri lah gitu. Bukan, Jadi M doang tuh nggak ada 5-nya. bukan M5, tapi M Sport lah gitu, Iya, atau iya, M package gitu. Jadi memang aksesoris M, tapi ini bukan M5 gitu. Nggak ada klaim M5-nya sama sekali. Gitu. Terus apa lagi? Udah ya interiornya? Apa masih ada lagi? Udah kayaknya ya. Kebanyakan sih lu ganti sampai lupa sendiri. Oh, head unit. Head unit Head ganti unit ya. asli nggak gitu kan? Iya ya, head unit Itu apa? Dynovin bukan? ganti pakai Ionon, bukan Dynovin gitu. Karena bentuknya itu kayak OEM media yang navigation gitu. Oh, Jadi yang layarnya full, tombol-tombolnya posisinya persis banget iya, kayak iya. yang si OEM-nya itu, dan dia single disc. Terus tadinya memang sempat kepikir pengen OEM-nya aja gitu, pakai yang si navigationnya itu. iya, tapi udah harganya mahal, fiturnya nggak ada gitu. Dan sampai sini LCD-nya sih lo service tuh jadi. Iya, banyak kan udah rusak gitu, jadi nggak ada Bluetooth, nggak bisa pakai, ya itulah Iya, fitur-fiturnya iya, dia. nggak buat sekarang nggak ngejer lah ya. Kita dengerin musik pakai Spotify apa segala macam gitu Iya. jadi ribet sendiri. Iya, jadi cuma ngejar tampang dengan harga segitu, lu bisa dapet. Fiturnya ngikut. Dan gua pengen pakai kamera belakang nih gitu, karena mobil kan lumayan panjang nih, parkir Oh, ini ada kamera belakang. ada kamera mundur yang jadi satu Di sama mana sih handle. posisinya? Dia satu ini sama handle, si handle bagasi. Itu aslinya. Enggak, aftermarket. Nggak ada kan zaman ini Nggak ada. kamera mundur kan. Gue nggak notice sih. Ada. Ngumpet dia. Meskipun Oh, dia kalau di mobil baru tuh biasanya di lampunya itu, di mika lampunya. ya, ya. Kalau ini di handle-nya. Ada yang jual juga yang di lampu, cuma gue pikir lampunya jadi cuma sebelah nih. Iya, iya. Ya kan? Nongol banget pula nggak sih? Nggak Tetep begitu ya? ini juga ada nongolnya sih, nggak begitu nongol. Dia jadi kayak cuma segitiga gitu aja gitu. Angle ke bumper. Meskipun nih mobil udah ada PDC, tapi kayak lebih pede aja lah. Berhubung lo ganti head unit yang ada layarnya juga, Iya. kenapa nggak pakai kamera mundur sekalian? Dan kompatibel dengan head-on kamera gitu. Terus interior apa lagi? Udah sih kayaknya ya. Ya keramaian pun lo udah apa yang lo BM-in udah nggak sampai wah ada ini gue pasang, ada ini gue pasang, nggak gitu juga kan konsepnya kan. Tetap lo bikin konsepnya ya udah sampai sini aja udah cukup gitu ya. Iya gitu kan, ada juga yang ada telepon. Iya, itu kayak ada tempat teleponnya. Kayak ada tempat teleponnya, tapi itu pun ternyata ada berbagai macam
versi. Ada yang teleponnya persis di tengah-tengah gitu kelihatan. Yes. Ada yang dia lu buka dulu baru teleponnya di situ. Oh, gue yang sering lihat yang tengah-tengah kelihatan. Kalau ini sekedar tempatnya aja apa? Sekedar tempatnya aja gitu. Tapi gua nggak mau ada teleponnya sih gitu. Oh. Karena ya Iya. nggak kepake juga sih, lebih ke apa ya gitu. Ya lucu-lucuan aja gitu. Dan entah kenapa teleponnya menurut gua kelihatan kuno aja gitu. Iya, kan lo bisa nelfon di head unit juga nggak sih? Ya dong. Iya sih. Ya kan nerima telepon di head unit juga kan. Dan kan nggak boleh juga nelpon sambil nyetir. Oh iya sih, bahaya. Jangan ya. Terus kalau mesin interior udah beres kali ya? Interior kayaknya udah ya, kurang lebih itu aja. Mesin nggak diapa-apain sih, lebih ke ganti air filter. BMC tadi gue liat stikernya. BMC. Kenapa nggak KNN? Kan template orang filter KNN gitu. Iya, lebih ke warna merah kali ya si BMC. Oh iya, bagus. Kelihatan tuh filter udara replacement merah. Aduh. Iya, kan matching. Iya. Jadi pas servis buka filter udara merah. Ngerti nih orangnya sesuai sama mobilnya. Kalau KNN kan ungu nih. Kalau merah katanya lebih kencang. Enggak sih. Enggak ya? Enggak kesana. Kata siapa tahu? Nggak tahu deh. Enggak gitu. Kalau lo alasan beli BMC karena merah aja. Enggak juga ya, nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena waktu Emang pengen beda aja. KNN bosen kali ya. kali ya gitu. Iya. Kayaknya BMC lucu nih gitu. BMC itu amplek juga ya? Kurang tahu deh, gue lupa. Ya itulah ya. Iya. Siapa tahu ada orang BMC di sini. Waduh. Terus header. Iya, ganti. Iya, lo nggak mesin kata lo nggak lo apa-apain tapi lo ganti header. Ganti. Kenapa lo memutuskan untuk ganti header? Sedangkan itu secara bikinnya segala macam kan harganya juga biasanya orang yang nggak main mesin nih, setahu gue bodo amat sih sama header sih. Gua kayak ngelihat si header standarnya ini kayak nge-restrict gitu model konstruksinya ya. Iya sih, emang kayak cuman 3, 1 gitu. Iya, agak-agak drastis gitu ya kan. Sementara yang bagus itu katanya equal length, long tube gitu kan gitu. Akhirnya ya, dan gua nyari suara garing-garingnya itu loh ya kan, karena itu beda banget setelah ganti header sih suaranya gitu. Ada. Gitu. Kalau masalah power sendiri, gua jujur sih belum sempat ngukur dari baseline ke sekarang setelah pasang header ini berapa sih. Gitu. Berarti lo ngincer suaranya biar kering, lo cari tahu ganti header yang equal itu. Terus lo bikin di Budi lah. Karena waktu itu sempat ngobrol-ngobrol sama dia, bisa nggak gitu, dia bisalah menyanggupi gitu bikin custom, karena waktu itu nyari yang ready di sini nggak ada yang jual ya waktu itu ya. Seandainya ada pun pesen lah ya. Setir kiri dan LHD. Dan mahal lah gitu ya. Mahal header mahal setahu gue. Paling yang eBay aja pun nggak murah sih. Nggak murah gitu. eBay yang non name gitu tuh nggak murah juga. Dan untuk shippingnya aja kan barang segede gitu. Belum beratnya, belum volumenya kan. Si ini ada yang bisa nyanggupin bikin, ya udahlah gitu. Why not? Karena ya udah diterusin sampai lanjut ke tengah. Nah, header itu barengan knalpot apa enggak sih? Enggak sebenarnya. Jadi lo knalpot dulu. Knalpot dulu. Suaranya nggak yang lo expect nih, nggak kering itu baru header. Atau gimana? Kayak gitu. Kayak tapi juga memang nggak yang benar-benar apa ya, kayak harus juga gitu. Jadi ada kayak emang balik lagi ke OCD lo itu kan, kayak suaranya kalau kering lucu nih, knalpot udah kuat gini sedikit ya kan? error gitu. Dan gue memang kayak
Tahu kali pengen punya mobil balap belum kesampaian. Sama sih, gue juga sih pengen Heeh. punya mobil balap. Iya ya. Sentul, apa kabar? Sentul baru di aspal. Gak jadi, gak jadi Gak gue jadi, mau gak nyentul. Terus udah, mesin udah. Udah. Nggak ada yang lo apa-apain lagi. Ecu. Iya, Ecu beli lagi lah waktu itu akhirnya yang sudah dicun. Di remap. Lo beli udah jadi di remap dari luar. Tapi lo nggak beli jadi kan? Lo ngasih spek mesin segala macam. Gua ngasih spek gua nih udah gini, okten segini gitu. Nah, ya propernya sebenarnya pada saat lu sebelum modif harusnya kan lu dyno baseline begitu, habis itu lu tambah apa, lu tes buat cari tahu ini beneran improve atau lu malah bikin Iya. Malah kalau mau bicara teknisnya lagi, bahkan remap itu kalau lo main buka limiter segala macam aja, batas amannya lewat, bisa ngerusak mesin lo gitu loh. Bukan sekadar improve tenaga sih menurut gue. Iya, gitu. Berarti lo jaga-jaga buat nggak kesana, lo kasih tahu nih spek mesin lo segala macem, biar nggak disetelnya asal-asalan. Iya. Kalau gua boleh saran ya idealnya seperti itu, karena kadang malah bisa bikin turun kan. Iya, malah boyo sekalian tuh mobil. Gitu. Tapi seberasanya gua sih ada improve lah gitu. Cuma Suges doang kali ya. Gitu. Tapi gue rasa sih pasti ada sih kalau lo Soalnya sebutin suaranya spek. makin kenceng. Oh jadi makin iya, belum filter merah tuh. Kenceng kan. Iya benar. Udah, kalau modif udah ya. Udah kayaknya itu aja ya. Paling kayak si panel ini nih, splash panel gue ganti lagi sama yang under tray-nya. Panel apa ya? Cover mesin. Ini di bawah bumper kayak ada panel lagi, terus di cover mesin. Itu gabung ke depan bumper ini nggak? Soalnya gue ngeliatnya 39 yang kayak lo bilang nih, nggak ada item-itemnya ini nih yang di bawah. Dia Gabung nggak ke situ? dia gabungnya sama si inner fender. Jadi Oh itu sama inner fender. Jadi inner fendernya 3/4, seperempat si splash panel, terus dia ke bawahnya bumper. Oh, banyak yang nggak pakai tuh. Berarti buat bumper M Sport, M5 tuh beda di situ ya. Biasanya pada nggak pakai. Soalnya gue perhatiin kayak, kok nih ada kayak plastik tambahannya. Jadi karena setahu gue kalau pakai si splash panel itu bisa juga sih, cuma kayak jadi nggak propernya, nggak proper ketutup. Dia itu bisa lo timpa ke inner fender standar. Iya, memang si 3/4-nya ini inner fender standar. Oh. Jadi yang ngebedain itu sisa 1/4 yang ke bawah bumper. Iya. Gitu. Tapi itu ada lanjutannya lagi, lu harus beli yang di tengahnya lagi. Oh iya, kayak 36 lah ya, perahu-perahuannya tuh segitiganya. Modif udah beres kali kita bahas ya. Ya. Nah, gue salah satu orang yang suka nih sama seri 5. Tapi kayak gue udah mungkin di zona nyamannya seri 3, kayak nyoba seri 5 kayak gimana sih, ada omongan yang seri 5 gini, seri 5 ribet, itulah. Untuk dipakai harian ada aja lah problemnya dari sensor-sensor, kayak kena becekan, nyala lah inilah. Kalau menurut lo gimana tuh? Stigma yang seri 5 ribet? Sebenarnya menurut gua kayak E36 pun ada lah gitu. Cuma di seri 5 modulnya lebih banyak nih daripada si seri 3 gitu. Jadi kayak ini ketemu modul. Nah, banyakan kan nih modul-modul ini nih yang bisa rusak gitu. Makanya orang bilang jadi kayak lebih rewel gitu. Berarti nggak ada salahnya juga omongan itu? Nggak ada salahnya juga gitu. Iya, emang bener ya? Iya. Modulnya lebih banyak. Modulnya lebih banyak. Kayak ya electric modul misalkan, airbag modul, terus apa lagi ya. Dan itu di E36 juga ada gitu. Cuma ini setahu gue kayak modulnya itu lebih banyak lagi daripada itu gitu. Boleh gue ambil kesimpulan nggak? Boleh? Kayak E39 itu kalau lo mau punya E39,
siap nih arah 236 ya nggak sih? Iya, menurut gua kayak lu bisa Iya, belajar dulu dari E36 Iya. gitu ya kan. E36 nya finish dulu. Untuk kayak 39 nya ya lo kali 2 aja nih kalau ada yang rusak nih. Budgetnya ya maksud gue ya. Tapi maksud gua kayak balik lagi ke kondisi mobil Bener sih. pada saat Makanya lu dapatnya gitu. makanya gue pernah ngobrol sama yang suka banget sama E39 nih, temen gue di Bandung namanya Erik. E39 itu kalau lo dapetnya bagus banget, nggak ada ngerepotin nih. Kalau nyusahin, udah nyusahin terus, ya nggak sih? Itu bener gak? Iya, dan mobil ini menurut gua lu harus pakai gitu. Kayak ini mobil gua kadang jarang pakai gitu ya. Si Kadang pakai. suka ada aja gitu ya kan. Iya, BMW rata-rata gitu sih. Iya gitu. Jadi Kalau nggak dipakai nggak dipakai jajan aja. Mendingan lo pakai, tapi jajannya ya worth it gitu, lo keluar duit tapi lo mobil pakai. kayak karet-karet misalkan jadi getes ya kan. Kayak itu semua mobil nggak sih? Iya, Karet. maksud gua apalagi di mobil yang banyak modul dan banyak sistem-sistemnya gini lah gitu. Oh iya. Intinya at least gue bilang ya seminggu sekali lu pakai atau 2 minggu sekali memang gitu lo harus pakai gitu. Buat sirkulasi lancar. Ya emang beli mobil buat dipakai kan. Prinsipnya ya. Ya itu sempat nih waktu itu mobil nggak gue pakai lama ya kan. Begitu gue nyalain, bau bensin. Iya kan? Berasa bawa mobil tahun 70 dong. Iya. Tapi wah, dari karet ada kayak dari si tangki terus ada kayak selang karetnya itu kan. Nah, itu getes dan itu dia jadi bocor di situ. Oh, iya. Tapi begitu jalan masih ada bocor sih, tapi akhirnya rada hilang gitu. Karena udah circulate. Iya, jadi akhirnya ya buat aman ya gantilah karena bensin kan takut gitu. Tapi Iya. intinya entah kenapa pada saat lu nggak pakai itu karet-karetnya apa segala macam semua jadi Ya kan lembab segala macam ya sih. Berarti intinya apa nih? E39 kalau gua deh, nggak usah orang lu deh, gua nih buat ganti seri 5 nggak perlu takut berarti kalau E36 udah beres ya? Bukan udah beres, udah pernah. ya. Iya sebenarnya semua mobil pasti akan ada PR-nya sih menurut gua, apalagi yang mobil tua gitu. Cuma maksud gue E36 kayak memang dibikin lebih simple lah gitu. Emang pada tahunnya juga. Pada tahunnya juga gitu. Kayak gua pakai E36 itu ya minor lah gitu yang paling Iya, lo lama kan pakai E36? lebih kayak ke ya standar-standar yang buat perawatan aja lah gitu. Mungkin ya selang-selang gitu ada yang rusak ya lu ganti gitu. Normalnya mobil tahun 90-an. Sensor-sensor gitu ya, kadang kan airflow misalkan crankshaft position, camshaft sensor Iya, gitu iya. ya kan. Sensor TD lah apalah itu lah. Dan nggak ada kepastian juga kapan itu ganti ya kan. Yes. Kalau M54 ini kemarin tuh baru transmission position switch ya kan. Oh, Itu kan penyakitnya tuh ya. gear nyala tuh. Gear nyala, dia masuk remote, Iya, udah iya. di gigi dua Iya, aja iya, terus iya. gitu startnya gitu. Ya, udah sempat ganti akhirnya, tapi karena kayak mobil jarang dipakai, terus ternyata ada sih Iya, ini iya, yang iya. kurang kenceng. Kemarin customer gue di sini juga ada sih yang 46 coupe jarang dipakai, switch gearnya nyala aja gitu. Baru loh, padahal. Ya udah akhirnya, oh ini paling kotor doang, akhirnya gue pakai tuh karena dia nggak ada waktu pakai, gue pakai. Iya. Ya udah mati. Emang manja aja pengen dibawa jalan. Iya, dan ada kasus yang lu nggak harus ganti, simply lu bersihin, lu pakai, Iya. normal sendiri gitu. Dalam kasus gue ya akhirnya gue ganti lah waktu itu. Setelah dibongkar waktu itu ternyata wah kabelnya udah pada kelupas pantesan aja gitu. Iya. Pernah ada bala nggak lo? Sampai mogok gitu. Pas lo pakai sampai anjir mogok. Alhamdulillah nggak ada sih yang ini. Ya nggak heran sih gua, nggak ada. Kan lo apa yang belum diganti juga lo ganti gitu. Lo OCD lo ke arah sana kan. Ya pantas-pantas aja gitu dia jalan mulu. Enggak juga sih, tapi kan maksudnya yang kita bisa prediksi kita coba ganti lah gitu ya kan. Tapi there's no way lu bisa 100% lu yakin. Oh iya.
ini semua udah. Ya kebetulan kan kita bukan BMW AG ya. Iya. Iya kan. Iya kan. Semuanya diganti baru belum kan. Tapi kan enaknya juga sekarang ada diagnostik gitu kan, lo bisa colok lihat apa-apa aja nih misalkan yang faulty gitu. Seandainya ada error, very likely kemungkinan ada modul itu memang rusak atau modul itu akan rusak gitu ya. Jadi paling gampang sih ya dari situ kalau lo misalkan mau ngerapihin, coba colok dulu lihat apa aja nih yang error ya kan. Biasanya kalau udah rusak, lu clear ada lagi itu pasti rusak gitu kan itu biasanya gitu. Seandainya lu clear hilang, kemungkinan besarnya akan rusak gitu. Dan tapi seterusnya akan hilang belum tentu nggak rusak juga tuh. Siap-siap gitu. Iya, jadi kayak bukan jadi dianggap enteng ya. Kesimpulan kalau misalkan gue sama yang nonton ini pengen E39 ini tertarik nih nggak denger stigma itu tadi semua yang rusak-rusakan segala macam. Menurut lo? Ya mungkin yang lo mesti cek selain dari yang standar-standar kayak body lu cek kaki-kaki gitu. Karat di E39 tuh agak jarang sih ya gitu. Ya tergolong udah bagus lah ya anti karatnya tahun 2002 gitu. Ya, cuma lu lihat fungsi-fungsinya gitu kayak si setir misalkan kalau yang teleskopik jalan apa enggak, power window, electrical gitu. Jok nih biasanya sering twist gitu kan. Oh rangkanya si majunya samping doang gitu. Si joknya yang elektrik kadang bisa begini gitu ya kan. Nah itu lu cek. Terus yang penting juga menurut gua adalah di kaca depan ada kayak karet gitu kan yang panggangan sate gitu di bawah karetnya di situ. Nah itu kalau itu udah rusak kadang bisa ngerusak ECU karena si E39 itu ECU-nya di situ tuh, ya kan. Jadi kalau misalkan dia flow air nggak bagus, nggak kebuang bener, ada masuk ke ECU gitu. Iya seru tuh. Otaknya mobil masukin alhamdulillah air. Pernah kejadian waktu itu. Pernah. Di yang mobil lama. Berarti ini sebagai saran yang sangat amat penting nih ya. Si panggangan sate pecah-pecah dikit lo ganti deh. Ganti deh ya kan, dan lu bersihin lah di situ supaya airnya jalur airnya beres ya. Ngegenang si kotaknya ECU nih gitu ya kan. Soalnya kalau enggak ya ganti ECU deh guys ya kan. Iya capek sih ganti gitu. ECU. Terus apa lagi yang itu udah penting banget sih, maksudnya yang perlu diperhatiin lagi lah si E39 ini? Paling si radiator ya gitu. Yang penting gitu, radiator, cooling system ya. Banyak kejadian yang memang bocor ternyata gitu. Umur lah ya. Banyak sih, tapi sekarang kayak bengkel-bengkel MW gitu yang udah bisa ngecek dia pakai angin, dia tes ada bocor enggak gitu. Ada bocor di mana segala macam gitu. Kalau memang ada bocor ya meskipun sedikit jangan tunggu sampai parah sih gitu. Begitu blast di jalan sekalian kalau bagusnya ya lu ganti ya kan. Terus fan lu gantilah gitu. Visco. Misalkan ada yang rusak karena lemah biasanya Visco. Important banget gitu. Selebihnya sih udah ya kayaknya. Itu berarti beli nggak? Beli sih. Beli ya. Cobain sih ini. Mungkin kalau gue tarik kesimpulan, kalau lo emang nggak mau banyak resiko, ambil yang agak min condition kali ya. Iya. Dan jujur mobil ini enak sih. Enak gitu. sih, gue udah pernah bawa. Iya gitu. Gua boleh bilang arguably boleh diperdebatkan the best 5 series ever gitu. Ya boleh ditentang, tapi gua ada teman-teman gua yang sekarang misalkan mereka main E39 udah ada 2 yang ke kompor, akhirnya mereka tadinya main di F-series di yang mobil yang rada baruan, mereka nyobain E39 akhirnya beli gitu, udah ada 2 gitu. Kayak di seri 3 mungkin kalau lo beli E36, E30 bisa lo mainin segila itu ya. Iya. Ya nggak sih, mainan banget nih mobil. Tapi kalau di seri 5 nggak kerasa mainan sih, nyaman juga mobilnya buat beli. Iya gitu. Belilah ya. Iya, kalau dengan lu notes tadi yang lu sebutin ya, cek segala macamnya itu ya. Iya, kalau lu memang nyari yang masih oke, bantingan enak,
dalam, interior oke, ya E39 gitu, harga yang affordable ya kan. Bentuk juga oke sih menurut gua, nggak ketinggalan zaman banget, apalagi yang facelift ya. Dari proyektor Karena lampu kalau segala udah macam. Udah E60 yang udah sedikit lebih Advance lagi. Nah, itu ke elektrikalnya sedikit lebih. Iya, ya. berarti kalau lo mau yang E60, lo cobain dulu nih piara E39. Kalau kira-kira lo bisa miara 2 E39, bisa tuh E60 ya gak sih? Kalau mau lebih nyoba yang gampang lagi, start dari E36 dulu gitu, yang partsnya masih banyak. Dan nggak segitu elektrikalnya ya. Iya, gitu. Walaupun lebih advance dari, let's say, mobil Jepang ya. Yang setingkat sama dia kan elektrikalnya lebih advance. Berarti kalau yang pengen 39, beli-beli aja lah ya. Nggak usah dengerin omongan orang yang begini begitu, tapi tanya sama yang make sekalian. Iya, dan lihat lagi ke lu, fungsi lu, tujuan lu nih buat apa gitu. Jadi sekali lagi ya, gue bukan expert, tapi gue sharing ke pengalaman lo pakai kan. Pengalaman gue aja gitu, yang gue alamin ya kayak begitu gitu. Lebih bagusnya ya memang ya lu cobain sendiri mobilnya gitu, lu tanya konsultasi ke yang memang expert gitu misalkan. Kalau lu kira-kira siap buat nyemplung di situ, ya menurut gue sih udah terlanjur suka sama bentuknya, hajar aja ya. Iya. Kalau BMW mah parts selama masih ada Astra sih fine aja ya. Iya sih gitu. Iya nggak sih, asal duitnya siap mah ada semua benernya. Dan barang junkyardnya juga menurut gua untuk E39 masih banyak. Justru yang menyerah berakhir di junkyard sih. Iya guys. Iya sih. Iya gitu. Banyak yang akhirnya menyerah gitu. Dan mobilnya berakhir di junkyard. Berarti udah cukup kali ya kita ngobrol-ngobrolin E39 nih. Cukup kayaknya. Cukup ya. Lebih bisa panjang banget lagi sih kalau bisa sampai sampai subuh pulang lah ya. Nggak pulang, nginep selimutan kita ngobrol di sini. Di sini. Ya udah. Seandainya dimatiin masih tetap ngobrol ya. Iya, ngobrol tetap. Ya udah nih, udah cukup video segini. Tapi gue mau bantuin Hugo dulu. Oh iya, Hugo tuh kayak kesusahan, dia mau bantuin. Bantuin kan si bantuin. Paling nggak ngomong basa-basi mau bantuin gitu ya kan. Iya. Perlu obeng atau enggak ya? Boleh gue tutup dulu gak? Boleh, sorry. Iya. Jadi kalau yang pengen 39 tadi saran-saran dari Mas Adit, Bro Adit. Itu kayak gitu. Gue jadi kepikiran juga sih 39 sih. Oke lah, lu boleh hajar aja. Iya. Hajar aja. Boleh tanya Bro Sandy, Bro J, Bro Willy yang akhirnya udah. Yang udah kecebur ya. Akan apa udah? Udah. Hai, bro. Ya udah gitu aja videonya. Thank you udah nonton. Jangan lupa di subscribe biar gue semangat terus bikin videonya. Bye.